Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu pada mata kuliah pada pagi hari ini, Ibu Hasanah MPD dan juga Ibu Dr. Esi Haryani MPD. Kami dari kelompok 6 dengan judul makalah instrumen penelitian hari ini akan presentasi. Baik, langsung saja pada materi yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitas. Walaupun menggunakan instrumen yang valid dan reliable, tetapi jika dalam proses penelitian tidak diperhatikan, bisa jadi data yang terkumpul dalam onggokan sampah. Oleh karena itu, pengumpulan data, walaupun tampaknya hanya sekadar pengumpulan data, tetapi harus tetap memenuhi persyaratan tertentu, yaitu yang mempunyai keahlian yang cukup untuk melakukannya. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui cara-cara berikut. Yang pertama, pengumpulan data melalui kuesioner atau angket. Yang kedua, melalui metode interview. Yang ketiga, melalui metode observasi. Dan yang keempat, melalui metode dokumentasi. Baik, materi selanjutnya ialah instrumen penelitian. Menurut Teachers College, Columbia University menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis data yang terkait dengan minat penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, mengukur fenomena, dan menganalisis data yang sesuai dengan masalah yang dihadapi pada subjek atau sampel yang diamati. Bentuk-bentuk instrumen yang dipilih dan digunakan oleh peneliti sangat tergantung dengan jenis penelitian yang diterapkan. Penelitian kuantitatif, kualitatif, ataukah campuran. Jenis-jenis instrumen sebagai berikut. Yang pertama adalah instrumen wawancara. Yang kedua, instrumen observasi. Dan yang ketiga, instrumen dokumentasi. Dari selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Bintang. Kepada dipersilakan. Baik, mengenai validasi instrumen. Validasi dalam suatu instrumen penelitian adalah untuk menunjukkan ketercapaian atau keberhasilan suatu alat dalam mengukur apa yang hendak diukur. Ketercapaian atau keberhasilan suatu alat dalam mengukur apa yang hendak diukur. Prinsip instrumen tes adalah valid tetapi tidak bersifat universal. Misalnya, instrumen tes ini akan valid jika diujikan dalam kelompok A, tetapi belum tentu valid jika diujikan kepada kelompok B. Validitas instrumen dibedakan menjadi dua, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Yang pertama, validitas internal. Validitas internal dibagi menjadi dua, yaitu validitas isi dan validitas eksternal. Validitas isi sering dijelaskan melalui validitas tampang dan validitas logis. Yang pertama, validitas tampang. Validitas tampang didapatkan melalui pemeriksaan terhadap butir-butir tes untuk membuat kesimpulan bahwa tes tersebut mengukur aspek yang validitas relevan. Yang kedua, validitas logis. Validitas logis disebut juga validitas pencuplikan, yang mana menuntut batasan yang seksama terhadap kawasan perilaku yang diukur dan suatu desain logis yang bisa mencakup bagian kawasan perilaku yang diukur. Salah satu cara untuk menunjukkan bukti validitas logis yaitu dengan membuat spesifikasi tes untuk menunjukkan tuntutan bukti validitas. Yang kedua, validitas eksternal. Validitas eksternal dikenal juga validitas empiris. Pada validitas eksternal, kriteria yang ada dari luar instrumen yaitu berdasarkan pada fakta empiris atau pengalaman. Kriteria yang dipakai sebagai pembanding instrumen yaitu sesuatu yang sudah tersedia dan sesuatu yang masih belum tersedia, akan tetapi terjadi di waktu yang akan datang.
Instrumen yang sesuai dengan kriteria yang sudah ada dikenal dengan validitas kesejajaran. Sedangkan instrumen yang sesuai dengan kriteria yang diprediksi akan terjadi disebut dengan validitas prediksi. Validitas kesejahteraan, suatu instrumen yang mempunyai validitas kesejajaran bisa hasilnya sesuai dengan kriteria yang sudah ada, yang mana mempunyai kriteria yang sudah ada, misalnya berupa tes standar. Akan tetapi juga dapat dibandingkan dengan catatan-catatan yang ada di lapangan. Validitas ini dapat digunakan untuk mengukur validitas instrumen bentuk tes maupun non-tes. Validitas prediksi. Suatu instrumen dikatakan memiliki validitas prediksi bila instrumen penelitian tersebut memiliki kemampuan untuk memprediksi atau meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang mengenai hal yang sama. Misalnya, tes masuk perguruan tinggi. Tes tersebut diperkirakan mampu meramalkan keberhasilan calon mahasiswa dalam mengikuti kuliah di masa yang akan datang. Selanjutnya, Ibu mohon maaf, apakah Widadul sudah bisa masuk di Zoom, Ibu? Oke, dimasukin aja. Baik, Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Widadul Muyasaroh. Mungkin menunggu Saudari Widat masuk dulu ya. Pas silakan dikembalikan lagi. Ibu dan teman-teman, ini Widadul nomornya nggak aktif ya di WA. Apa saya lanjutkan aja ya, Ibu ya? Oke, lanjutkan aja. Baik, Ibu. Selanjutnya mengenai reliabilitas instrumen. Reliabilitas berasal dari kata reliability, berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrumen pengukuran yang baik. Konsep reliabilitas dalam arti reliabilitas hasil ukur berkaitan erat dengan kekeliruan dalam pengambilan sampel yang mengacu pada inkonsistensi hasil ukur apabila pengukuran dilakukan ulang pada kelompok yang berbeda. Reliabilitas alat penilaian adalah ketepatan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapanpun alat penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Reliabilitas dibedakan dalam dua macam, yaitu reliabilitas konsistensi tanggapan dan reliabilitas konsistensi gabungan butir. Yang pertama, reliabilitas konsistensi tanggapan responden mempersoalkan apakah tanggapan responden atau objek ukur terhadap tes atau instrumen tersebut sudah baik atau konsisten. Yang kedua, reliabilitas konsistensi gabungan butir berkaitan dengan kemantapan antara butir suatu tes. Butir yang satu menunjukkan hasil ukur yang sama dengan butir yang lainnya, dengan kata lain bahwa terhadap objek ukur yang sama. Apakah hasil ukur butir yang satu tidak kontradiksi dengan hasil ukur butir yang lain? Jika terhadap bagian objek ukur yang sama, hasil ukur melalui butir yang satu kontradiksi atau tidak konsisten dengan hasil ukur melalui butir yang lain, maka pengukuran dengan tes atau alat ukur sebagai suatu kesatuan itu tidak dapat dipercaya. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Bintang. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan melalui grup, room chat Zoom, atau secara langsung dipersilakan.
Atau mungkin bukan variabel Y secara langsung ya, tapi ini bisa kita masukkan ke dalam salah satu variabel. Oke, ini untuk yang kualitatif. Ingat lagi, strategi pembelajaran anak usia dini di masa pandemi COVID pada kelompok A. Oke ya. Enak juga ya Kak ngomong pakai masker. Nah, di mana posisinya ada instrumen? Instrumen itu posisinya di bab 3. Oke, kita lihat di sini misalnya ke latar belakang, ke iniannya, ke daftar isi. Di sini ada bab 1, latar belakang, permasalahan. Udah gitu, ada kajian teori di bab 2. Oke, kajian teorinya itu sama instrumennya, yang variabelnya, variabel X-nya apa? Tentang strategi pembelajaran anak usia dini nanti ke sananya ya. Nah, itu nanti ada pengertian, komponen, konsep dasar, teori-teori membatasi, strategi. Oke. Ini strategi pembelajaran anak usia dini, nanti juga ada iniannya. Nah, ini di bab 2 ini merupakan modal untuk bikin instrumen. Gitu. Misalnya kita bicara tentang strategi pembelajaran pada anak usia dini. Nah, ini pakai teorinya siapa sih? Gitu. Nggak bisa serta-merta pakai teori kita karena kita di S1 ya. Oke, jadi kita mengutip pakar-pakar siapa yang bicara tentang strategi pembelajaran. Nah, dalam strategi pembelajaran ini, nanti di sini ada komponen-komponen dalam strategi pembelajaran apa saja. Itu. Oke. Nah, dari variabel ini udah gitu nanti ada dampak apa namanya pandemi terhadap pembelajaran anak usia dini. Nanti bisa kita masukkan juga di dalam apa namanya butir-butir instrumen penelitian kita. Tinjauan dulu nih, kajian teori dulu nih. Oke. Udah selesai siap nih semua bahan-bahannya gimana ngolahnya. Kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Oke. Nah, di sini yang lagi kita bahas. Kemarin kan kita udah bahas nih jenis penelitiannya, tempatnya, data, seperti apa sih komponen-komponen dalam penelitian, ada data, ada sumber datanya. Nah, sekarang kita lagi ngebahas di sini nih. Teknik pengumpulan data, bagaimana nanti menganalisis datanya. Nah, instrumen apa namanya observasi, kita nyebutnya di sini pedoman. Pedoman observasi sama pedoman wawancara. Oke, sampai sini bisa dipahami? Sampai sini dulu bisa dipahami? Insya Allah, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita buka nih halaman 73. Nah, observasi dulu nih. Oke, di atasnya disebutkan nih, Kak. Di atasnya disebutkan nanti kita akan menggunakan teorinya siapa. Penelitian ini, oke. Penelitian ini menggunakan teori strategi pembelajaran anak usia dininya dari Diana Mutia. Karena kajiannya udah dilakukan di kerangka teori di atas. Oke. Berbagai teori yang dikemukakan oleh Diana Mutia itu apa namanya? Menjadi sebuah pertanyaan yang tidak struktur untuk mempermudah penulis dalam melakukan wawancara. Kemudian penulis menggunakan buku saku. Ini berhubungan dengan pandemi. Gitu, BDR, belajar dari rumah. Gitu. Ini juga menjadi salah satu apa namanya? Teori dalam membuat instrumen.
Gitu. Nah, dari sini Diana Mutia dan juga yang pandemi ini itu maka menjadi acuan penulis untuk melaksanakan wawancara. Oleh karenanya pedoman wawancara gitu ya. Dan pedoman observasi itu semua mengacu kepada ini. Adanya apa? Deskriptor. Apa dulu yang dideskripsikan, lalu nanti indikatornya apa. Oke. Di dalam strategi pembelajaran menurut Diana Mutia itu ada terdiri dari proses perencanaan pembelajaran dulu, lalu pelaksanaan pembelajaran, yang terakhir adalah penilaian dalam pembelajaran. Seperti apa strategi dalam perencanaannya, strategi dalam pelaksanaan, strategi dalam penilaian pembelajaran. Itu yang diobservasi. Nah, indikator ini didapat bukan serta-merta begitu saja, tetapi indikator ini didapat dari bab 2 kerangka teori. Gitu. Begitu juga dengan wawancara. Pedoman wawancara dalam komponen strategi pembelajaran anak itu ada tujuannya, ada isinya, ada prosedur, ada metode, alat, sampai ke teknik evaluasi. Oke, tujuan pembelajaran kita masukkan ke dalam perencanaan pembelajaran, oke? Kalian belajar strategi pembelajaran kan? Yang sama buku Lailah? Semester ini tuh semester kemarin ya? Strategi dan perencanaan pembelajaran PAUD. Oke, kalau misalnya kalian belum dapat materinya, Ibu juga lupa ada di semester berapa gitu ya. Nah, ini tujuan pembelajaran masuk ke perencanaan pembelajaran, ya kan? Isi, prosedur, metode, sampai alat, ini masuk ke dalam pelaksanaan pembelajaran. Teknik evaluasi masuk ke dalam penilaian. Oke? Nah, bagaimana dengan pandemi COVID-nya? Oke, kita lihat prosesnya sesuai dengan BDR. Belajar dari rumah. Konsep belajar dari rumah, di situ ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada penilaian. Nah, yang biasa kita lakukan di IKI pakainya seperti ini, Kak. Bikin tabelnya kayak gini, ada deskriptor, ada indikator. Untuk yang diwawancara, variabelnya apa? A, B, variabelnya, lalu ada indikatornya, komponen pembelajaran, yang satu lagi proses pembelajaran di masa pandemi, lalu nanti ada aspeknya. Ini disebutnya pedoman wawancara atau disebutnya instrumen wawancara. Nah, dari sini baru siap pergi ke lapangan untuk wawancara, untuk observasi. Oke. Untuk kualitatif ada yang mau tanya? Kajian itu sebelum sampai ke Diana, itu kita kaji dulu semuanya. Yang Ibu sampaikan tadi di bab 2, mengkaji dulu strategi pembelajaran secara umum, apa komponen strategi pembelajaran secara umum, baru nanti masuk ke tinjauan strategi pembelajaran pada anak usia dini, kayak gitu. Nah, nanti baru didapat dia tuh setelah kajian kalian sudah matang gitu ya di bab 2, lanjut ke instrumen, membuat instrumen wawancara dan instrumen observasi gitu. Kita akan coba nanti di judul-judul kalian, tapi kalian tidak melakukan seperti skripsi. Kalau skripsi kan masing-masing individu. Nah, karena ini metode penelitian, jadi tidak hanya teori saja yang disampaikan, bikin kalian bingung gitu ya. Nanti akan ditambah dengan praktek. Setelah kalian bikin latar belakang, gitu nanti sudah tahu permasalahannya apa, perumusan masalahnya, sampai ke manfaat penelitiannya itu apa. Nanti sebelum bikin instrumen wawancara misalnya, kalian harus mengkaji dulu teorinya. Gitu.
tentang deteksi tumbuh kembang anak. Oke? Kalau belum ada pertanyaan, Ibu lanjut lagi ke yang kuantitatif, yang datanya berupa angka. Oke, Ibu tunggu dulu. Silakan ada yang mau tanya. Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Ibu yang tanya ya. Najla? Ya, Iya, Ibu. Najla. Oke, coba jelaskan ke Ibu bagaimana rangkaiannya sampai kita bisa buat instrumen observasi. Apa yang peneliti lakukan sebelum sampai ke pembuatan instrumen observasi? Mencari topik, Ibu. Apa? Mencari topik bahasan. Gimana? Apa? Gimana, Kak? Maaf. Mencari topiknya, Ibu, mencari permasalahannya. Yang ingin Ceritanya kan udah dapet nih. Kalian posisi kan udah nyampe di masalah kan, udah sampai di latar belakang kan. Yang paling top banget, yang paling dasar banget, di paling atas banget itu memilah mana variabelnya. Variabel X dan variabel Y dipisahkan. Oke? Ceritanya udah dapet nih, latar belakang juga udah jadi. Oke ya, latar belakang udah jadi kalian. Udah gitu, bab 2 udah jadi kan? Nah, kita mau ke instrumen nih ceritanya. Mau bikin instrumen penelitian. Nah, yang paling awal banget itu adalah memilah antara variabel X dan variabel Y. Keduanya itu mana yang apa? Yang menjadi apa namanya? Yang menjadi pokok bahasan itu. Variabel X dan variabel Y-nya.
Oke, sampai sini bisa dipahami? Mutiara? Mutiara? Sesekali harus offline kayaknya ya. Karena metodologi penelitian nih kalau kalian ngebayangin susah. Kecuali emang kita pernah ngelakuin penelitian, ini baru sekali ini kalian mau ngelakuin penelitian kan. Jadi Ibu minta kalian bayangin dulu tadi apa yang udah Ibu deskripsikan. Mutiara, apalagi kalau iniannya aja, tapi nggak ada orangnya, tambah bingung lagi. Iya Ibu, maaf di sini lagi hujan Ibu. Ya oke. Tapi stay di situ ya, dengar suara Ibu ya. Setelah kita Iya memilih Ibu, dua izin variabel, offline ya Ibu. oke, kita sudah memilih dua variabel, variabel X dan Y sudah kita pilih, lalu udah kita pilah, lalu apalagi tahap berikutnya? Oke, Kansa. Mungkin sinyalnya kurang bagus. Kansa? Iya Ibu, hadirah. Setelah kita memilah Kak dua variabel sebelum menuju kepada instrumen alat ukur kita dalam apa namanya dalam mengumpulkan data itu apalagi yang dikerjakan? Memahami sumber data atau responden ya Bu? Memahami sumber data atau responden beda loh. Beda loh sumber data. Sama responden itu masuk ke dalam komponen yang kemarin. Oh, atau menentukan validitasnya ya Bu? Dan Belum. reliabilitas instrumen belum? Belum. Kita belum nyampe bicara tentang itu. Nanti teknik analisisnya apa, baru teknik keabsahan datanya, baik kualitatif maupun kuantitatif. Oke, langkah pertama paham ya, dipilah ya dua variabelnya ya, strategi pembelajaran, yang satu lagi pembelajaran dari rumah selama masa pandemi COVID. Ya, oke. Udah gitu langkah yang kedua, dari kedua variabel ini, kamu gali teorinya, kamu gali apa namanya, apa yang ada teori-teori yang berhubungan dengan strategi pembelajaran, yang berhubungan dengan pembelajaran dari rumah di masa pandemi COVID-19 itu mau dari pengertiannya, mau dari komponen, mau dari aspek-aspek yang ada, mau dari apa saja sih model-model strategi pembelajarannya, itu dari berbagai macam buku. Kalau misalnya S1 berarti harus sampai 70 kalau nggak salah. 70 referensi. Menggali konsep tentang variabel tersebut. Lalu yang ketiga, langkah yang ketiga, ini Ibu. Langkah yang ketiga apa? Setelah kita menggali konsep, apa yang kita lakukan? Oh, dalam ini ya Bu, dalam observasi kan Bu. Ya. Harus menggali konsep.
Setelah menggali konsep apa lagi? Sekarang udah dapet nih. Di kepala udah penuh nih ceritanya. Semua bab 2. Isi bab 2-nya. Lalu? Habis menggali konsep ya, Bu. Mm-mm. Mengerjakannya mungkin, Bu. Atau apa? Nah, iya. Apa yang dikerjakan? Betul, apa yang dikerjakan? Di dalam konsep itu kita mengobservasinya gitu mungkin. Belum. Belum. Oh, belum. Kan kita lagi mau bikin instrumen wawancara sama instrumen observasi sama instrumen angket. Apa ya? Kata Bu. Menentukan apa selanjutnya? Menentukan Pengumpulan salah data ya, satu Ibu. menentukan salah satu teori. Oh, Dari menentukan sekian salah banyak satu yang ada teori. kan akhirnya Diana Mutia yang dipilih sama Kak Inka kan? Oh. Iya, Bu. Menggali salah satu teorinya. Bukan menggali, menentukan. Oh, apa? Oh, menentukan salah satu teori. Jadi kan Ibu, Asmidar Prapat bicara tentang strategi pembelajaran, Diana Mutia juga bicara tentang strategi pembelajaran, terus udah gitu pakar-pakar yang lain juga bicara tentang strategi pembelajaran. Nah, nanti peneliti mau menggunakan teorinya siapa, ngambilnya komponen-komponen dalam strategi pembelajarannya punya siapa, gitu. Lalu ada pertanyaan, boleh nggak Bu, saya pakai strategi pembelajaran saya sendiri aja? Kan saya sudah baca nih, kayaknya saya punya konsep sendiri gitu. Nah itu nggak bisa karena kita masih di S1 gitu. Kita hanya menganalisis teori-teori yang ada, bukan membuat teori baru. Oh iya, Bu. Ya. Jadi hanya menentukan aja nih kita mau pakai teorinya siapa dalam bikin apa namanya instrumen wawancara nanti. Oke, setelah kita tentukan teori mana yang mau kita pakai, gitu ya. Lalu kita buat tabel selanjutnya. Di di instrumen wawancara, di instrumen observasi tadi ada deskriptor sama indikator. Oke, nanti dimasukkan di situ apa variabel X-nya, variabel Y-nya. Oke. Nanti yang kedua untuk wawancara juga sama, buatlah tabel, tapi dia lebih terperinci kepada aspek-aspek dalam, tidak hanya sampai ke indikator, tapi ada aspek-aspeknya, gitu, lebih detail lagi. Nanti dari aspek itu baru muncul butir wawancara, itu. Mau tanya tentang apa tadi tuh? Tentang yang pertama tujuan pembelajaran. Nah, itu tujuan pembelajaran berarti kan harus tanya. Harus nanya, apa sih tujuan pembelajaran di sekolah ini? Gitu, mau nanya tentang metode pembelajaran apa yang dipakai, metode apa yang dipakai. Lagi mau nanya tentang teknik penilaian atau evaluasi. Di sini pakai teknik penilaian apa? Gitu. Jadi pertanyaan yang keluar dari mulut kita itu terstruktur. Bukan kita, boleh misalnya untuk observasi awal kita pakai yang tidak struktur, wawancara tidak struktur. Itu ya kita nanya dulu lah, menggali dulu apa aja. Tapi nanti kalau udah sampai ke ke wawancara yang sebenarnya gitu untuk menganalisis data dan nanti untuk menyimpulkan itu udah harus berdasarkan teori. Gitu. Nah, oleh karenanya instrumen penelitian itu penting sebagai jembatan kalian mengumpulkan data ke lapangan sebelum wawancara. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lapar, kita mau makan, kan makannya mau yang enak. Ya enggak? Oke, sama kayak penelitian juga. Kita mau menyajikan hasil penelitian itu yang enak dibaca sama
yang bagus gitu ya, dibaca sama orang pembacanya. Itu maka godoknya, masaknya harus benar. Gitu loh, Ibu analogiin ke situ. Terus apalagi yang bisa kalian ingat? Pengen punya pasangan hidup yang benar. Berarti kan saat milihnya itu menyaringnya itu kan juga harus benar. Dilihat latar belakangnya, udah gitu kita gali apa namanya keluarganya, udah gitu kita analisis kira-kira emang cocok apa enggak sesuai dengan karakter kita dan tujuan hidup kita bisa enggak sejalan misalnya. Nah, penyaringan itu kan kita lakukan itu sebelum mendapatkan pasangan yang bukannya ideal sih, yang pas ya. Yang ideal nggak bakalan dapet nih nanti. Maunya yang kaya, yang ganteng, kayak artis Korea gitu ya, tinggi. Yang pas lah buat kita. Nah, itu kan perlu analisis. Kayak begitu juga penelitian, nulis kalau misalnya kalian, misalnya insya Allah nih, Maulida Fitriani mau buat buku ya. Nah itu kan mau dibaca biar dibaca enak sama kita kan gimana? Nah itu harus berdasarkan teori, berdasarkan data yang ada, itu dasarnya. Oke, sampai sini sudah dipahami maksudnya langkahnya. Setelah bikin tabel, isi tabel itu sesuai dengan teorinya si Diana Mutia, teorinya B, C, D, yang terserah yang kita mau ambil siapa. Oke. Oke, itu yang kualitatif. Ada pertanyaan? Ayolah. Bingung ya? Karena nggak praktek ya? Ibu mau minggu depan nyerahin apa namanya latar belakang itu hard ya. Teman-teman ke kampus. Oke. Serahkan hard copy per kelompok yang bisa ke kampus, perwakilan yang bisa ke kampus. Berarti mulai besok dikerjakan sampai minggu depan, dikumpulkan berarti hari Senin depan. Ibu tunggu di kampus. Oke, jam 9.30. Kalau yang bisa nanti ingetin Ibu lagi ya. Oke, kita lanjut ke yang kuantitatif. Oke, di kualitatif nanti juga ada Kak, namanya bukan validitas reliabilitas, tetapi kita namanya teknik keabsahan data. Reliabilitas sama validitas itu kan untuk melihat keabsahan sebuah butir angket, gitu ya. Sudah valid atau belum, sudah reliable, sudah sesuai atau belum, sudah benar atau belum gitu ya. Ini kalau misalnya contohnya yang punya IKI. Mia ada nggak di situ Mia? Ada Ibu, sinyalnya keluar masuk Bu. Ada tuh Pak sinyal keluar masuk. Oke, ini model instrumen untuk angket karena kuantitatif itu
Untuk pengumpulan datanya itu pakai angket, Kak. Survei. Metodenya survei, gunakan angket. Instrumen penelitian, nanti ada di bab 3 harus ada instrumen penelitian. Nah, yang pertama kita tentukan dulu, kita pilih variabelnya, yaitu pola asuh ibu bekerja. Untuk variabel X-nya, variabel Y-nya aktualisasi diri anak. Oke, pola asuh ibu bekerja dan aktualisasi diri anak. Nah, selanjutnya itu dimasukkan ke bab 2. Apa aja sih yang berhubungan dengan aktualisasi? Ini halaman 66 ya. Ini karena ibu yang nguji, jadi udah tahu dah ya isinya. Waalaikumsalam. Besok ya? Pola asuh ibu bekerja, ada pengertian pola asuh, macam-macam pola asuh, faktor yang mempengaruhi pola asuh ibu bekerja, pola asuh dalam pandangan Islam, karena kita piawut, jadi harus ada Islamnya. Tadi juga strategi, ada juga strategi pembelajaran dalam konsep Islam. Pola asuh ibu bekerja. Semua nih digali nih tentang pola asuh ibu bekerja. Lalu variabel Y-nya, aktualisasi diri anak, ada konsepnya, ada pengertiannya, ciri-cirinya, tahapannya seperti apa. Udah gitu standar tingkat perkembangan anak, usia dia ngambilnya 3 sampai 6 tahun. Oke. Tuh setelah digali semua ditentukan nanti pakai teorinya siapa. Nah, setelah ditentukan kita buatkan tabelnya. 66 tadi ya. Ingat lagi kembali, instrumen penelitian itu digunakan sebagai alat ukur. Oke. Untuk menjawab masalah yang ada sebelum kita terjun ke lapangan. Karena ini berhubungan sama angket, berarti nanti ada butir soalnya. Untuk variabel X dibuat 10 soal. 20 soal, maaf. Pola asuh ibu bekerjanya itu dibuat 20 soal. Oke. Nah, di sini pola asuh ada yang namanya pola responsif, kontrol, gitu, berdasarkan pakar, teman-teman. Nah, lalu masuk ke aspeknya, dari indikator masuk ke aspek. Dalam responsif itu ada namanya membangun kedekatan antara anak dan orang tua, ada ketajaman indera dari anak dan orang tua, lalu untuk kontrolnya ada emosi, fokus, ada fleksibel dalam bertindak, kayak gitu. Nah, ini diambil dari teori ya. Nah, lalu masuk ke dalam butir-butirnya. Kira-kira nanti diangket itu turun di soal nomor berapa? 3, 9, 19. 6, 10, 11, 14. Gitu. 1, 15. Sampai 20 soal. Oke? Nah, tapi di awal itu disiapkan tidak hanya 20 soal, Kak. Itu disiapkan lebih banyak lagi soalnya. Kenapa? Karena setelah indikator ini udah jadi, instrumen ini udah jadi, kita harus melakukan uji validitas dulu untuk kuantitatif. Oke, jadi butir-butir soal yang ada dilebihkan, jangan 20. 30 kalau misalnya mau menyebar 20 ya, 30. Karena nanti setelah diuji validitas, kalau misalnya yang Ibu bilang itu menggunakan data ya, menggunakan data angka ya, berarti dia akan menggunakan untuk uji validitasnya itu sendiri, itu akan menggunakan rumus namanya person product moment untuk korelasional. Nah, nanti di sini bisa terlihat mana soal-soal yang yang tidak valid. Yang tidak valid itu maksudnya kadang pembaca soal tersebut itu bingung
nggak apa ya, nggak jelas pertanyaannya. Nah, kalau misalnya bingung, dia kan akan jawab ngasal. Nah, oleh karenanya itu akan mempengaruhi apa namanya, kevaliditasan sebuah soal. Kesohihan disebutnya ini, kesohihan dari sebuah alat ukur. Jadi kurang valid kalau misalnya kayak gitu. Nanti ada validitas rendah, ada tinggi. Oke? Ini karena kita bicara kuantitatif ya. Nanti dihitung pakai uji T. Nanti akan kelihatan tuh sekitar 30-an, 30 soalan. Gitu. Metode tuh harus praktek tuh. Kalau ini, kalau dengerin aja tuh kurang, teori itu kurang. Oke, ini tapi ini untuk sebagai contoh aja teman-teman. Oke. Nah, nanti di sini ada ukurannya, tenang aja, kita nggak ngukur sendiri. Ada penafsirannya lewat indeks korelasinya. 0 sampai 8, 0,8 itu sampai 1 tinggi, 0,6 sampai 7 sekian apa namanya cukup, misalnya rendah sangat rendah. Nah, yang rendah sangat rendah itu harus dibuang. Kita nggak boleh pakai. Jadi untuk apa namanya khusus untuk kuantitatif itu angket itu disebar 2 kali. Gitu. Yang pertama itu uji validitas dan reliabilitasnya, setelah itu dikembalikan lagi kepada peneliti, habis itu nanti setelah dimasukkan ke dalam rumus, kalian buang-buang yang tidak valid, habis itu nanti dikirimkan lagi angketnya ke lapangan. Gitu. Kalau untuk uji reliabilitasnya tentang keajegan dari angket itu sendiri, nah itu kita pakainya Cronbach alpha nanti. Yang dimana alfanya ini yang nanti kita dapat nilainya itu harus lebih besar dari 0,7. Pokoknya ngitungnya semua pakai angka dah. Nih. Ya. R sama dengan K dibagi K minus 1. Nah, baru tuh nanti kalau udah oke, kita masuk ke sini, analisis data. Oke. Gitu. Kalau yang kualitatif itu menggunakan narasi untuk instrumennya. Kalau misalnya kuantitatif itu dari narasi, dari apa namanya, dari komponen-komponen yang kita dapat, aspek-aspek dalam penelitian yang kita sudah dapat sesuai dengan variabelnya, itu nanti diuji lagi masukin ke dalam rumus. Itu baru kita baca. Jadi dua-duanya seru sih, dua-duanya seru. Ibu pernah lakuin dua-duanya. Nah, nanti kita akan coba praktekan. Tapi harus dimatengin dulu nih. Bab 1 kalian harus dimatengin dulu, baru nanti kita ngelangkah ke bab 2. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Ibu izin bertanya. Menurut Ibu, karena Ibu udah mencoba yang 2 tadi, kualitatif sama kuantitatif, menurut Ibu yang lebih mudah itu yang mana, Bu? Antara kualis dan kuanti maksudnya? Penelitian yang agak lebih mudah gitu, antara kualitatif dan kuantitatif. Agak ya. Kalau misalnya Ibu jalanin gitu ya, teman-teman kan ada yang kuat misalnya di angka, ada yang kuat di deskripsi. Jadi sesuai dengan minat kalian aja menurut Ibu.
Ayo, ada lagi yang mau tanya? Nanti Ibu tanya, kalian masih bingung. Ibu suruh tanya, kalian kan nanya. Karena bingung juga Ibu mau nanyanya gimana. Kalau misalnya mengacu ke teori-teori yang banyak yang kalian sampaikan tadi itu, misalnya macam-macam instrumen segala macam, itu hanya sebagai pengetahuan kalian saja. Jadi nanti lebih ditekankan kepada seperti apa IIKI menggunakannya. Gitu. Karena setiap kampus itu nanti bakalan beda-beda menggunakan tekniknya. Gitu. Itu sebagai hazanah wacana wawasan kalian aja. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami ya. Kalau gitu bisa kita tutup Kak Bintang. Mungkin Kak Widat akan nanti sore kali ya. Privat khusus sama Ibu. Baik Ibu. Insya Allah nanti ketemu sore, mudah-mudahan minggu depan udah bisa, besok ya udah bisa masuk di mata kuliah deteksi tumbuh kembang ya. Baik Ibu, kalau begitu saya izin tutup ya. Baik. Tolong dikerjakan Kak, tidak ada penambahan waktu ya. Jadi hari Minggu minimal gitu ya, udah hari Seninnya itu, hari Minggu hardnya udah nyampe di softnya udah nyampe di email. Hari Senin itu hardnya dibawa. Oke, tidak ada penambahan waktu ya. Baik Ibu, jadi tugasnya dikirim ke email Ibu ya? Minggunya dikirim ke email, hardnya dibawa hari Senin. Baik Ibu. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6 pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Ana atas koreksian dan juga tambahan materi-materinya. Terima kasih juga kepada partner pemakalah saya, dan juga kepada teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi pada mata kuliah hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat kita terapkan dan juga dapat bermanfaat bagi kita ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau tanya Ibu, kalau misalnya kita yang jauh gimana ya Ibu? Untuk materinya. Perwakilan aja siapa yang bisa kemari. Jadi nanti minggu depan karena penyelesaian UTS, karena itu pengumpulan itu, jadi nggak apa-apa, nggak usah Zoom. Kelompok mereka jauh semua. Kenapa? Di kelompok bintang itu jauh semua Ibu. Oh, sekelompok semua jauh. Oke, kalau gitu dititipkan ke kelompok yang nggak jauh. Kalau enggak, ini aja ya Bu ya, via JNE. Gimana? Kalau enggak via JNE Ibu. Maaf, Ibu nggak kedengar. Via JNE Ibu kata Kak. Iya, JNE-nya ke temannya kamu. Ya kan? Nanti biar temannya yang bawa. Atau nggak usah pakai JNE lah, kalian kirimin hardnya, softnya, nanti di print kan sama teman kamu yang mau bawa kemari, jadi nggak usah repot-repot. Oke, Ibu sekalian mau wawancara dari hasil yang udah kalian buat. Oke, baik. Terima kasih banyak Kakak. Sehat selalu, semangat terus. Masuk ke dalam kelas berikutnya jam 3. Insya Allah semua akan membawa banyak manfaat buat kita di metode penelitian ya. Makasih banyak. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kabar terbaca subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Semoga berkah ilmunya, sehat-sehat selalu, dan jangan lupa tahfiz ya, tetap ya, semangat. Ya Ibu, mohon doanya Ibu. Ya, amin. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Bu. Terima kasih banyak Ibu. Semoga sehat selalu. Ya, semuanya makasih. Makasih Widadul. Terima kasih Pemakala. Terima kasih Pemakala. Love you, Widat. Ini keluar dulu boleh kan ya?